Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala al-musannifu rahimahullah. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Jadi yang ngasih jazakumullahu khairan. Wal fiqhu bil makna syar'i. Ya, kita akan masuk di bagian yang kedua. Wal fiqhu bil makna syar'i akhassu minal ilmi li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqha. Masya Allah. Ini cerdiknya para ulama seperti ini. Cerdas mereka itu seperti ini. Jadi ibarah-ibarah ulama yang detail itu dibahas, diteliti. Masya Allah, luar biasa. Wal fiqhu bil makna syar'i. Fikih dengan arti syariat. Apa arti dari fikih? Fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, mengetahui hukum-hukum syariah yang dilalui dengan ijtihad para ulama. Apa perbedaan ilmu dengan fikih? Nah, jadi Masya Allah nih. Fikih ada ilmu, ada fikih, ada ilmu. Apa perbedaan ilmu dengan fikih? Jadi kata beliau, fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Jadi ilmu itu jangkauannya itu lebih banyak, tapi fikih itu lebih mengkerucut pada makna yang khusus. Wal fiqhu akhassu minal ilmi. Jadi fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Kenapa? Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Karena kalau ilmu itu bisa dikatakan ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu apa lagi? Ilmu mustalahil hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya ilmu qawaidul fiqhiyah, ilmu apa lagi? Ilmu tarikh dan semacamnya. Tapi kalau fikih jangkauannya itu lebih kecil. Oleh karenanya di sini dikatakan wal fiqhu akhassu minal ilmi. Jadi fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Fa kullu fiqhin ilmun. Iya, Masya Allah. Ini kata ulama mantik apa? Fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Ini namanya al-umum wal khusus mutlak ya. Masya Allah. Dalam ilmu mantik namanya al-umum wal khusus mutlak. Kajian kita apa? Kajian usul fikih ya. Kajian kitab usul fikih, kitab Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, syarah Waraqat lil Imam Al-Haramain. Allah, kitab Mahalliyah. Jadi ini karangan Al-Imamul Mahalli. Masya Allah, Imam Mahalli luar biasa ya. Jadi Imam Mahalli itu karangannya sedikit, tapi karangannya satu karangan itu masyhur. Setiap karangan yang dikarang oleh Imam Mahalli itu sangat masyhur sekali, menunjukkan akan keikhlasan dari Imam Mahalli itu sendiri. Siapa yang tidak tahu tafsir Jalalain? Siapa yang tidak tahu tafsir Jalalain? Jadi Imam Mahalli pertama kali itu yang ngarang tafsir Jalalain itu. Jadi Imam Mahalli menulisnya dari surah Al-Kahfi, tafsir surah Kahfi, sampai surah An-Nas, kemudian beliau wafat. Jadi Imam Mahalli menafsirkan separuh terakhir Al-Quran. Setelah beliau wafat dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Makanya dikatakan tafsirul Jalalain. Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli adalah gurunya, Jalaluddin As-Suyuti adalah muridnya. Masya Allah, ada kaitan antara murid dan guru. Luar biasa. Sama-sama ikhlas. Akhirnya sampai sekarang kitab-kitab mereka itu dikaji oleh para santri. Thumma qala wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Masya Allah. Sampai definisi ilmu itu dibahas. Apa yang maksud dengan ilmu? Ilmu apa ilmu? Misalkan kita ditanya nih, apa itu ilmu? Masya Allah.
luar biasa, pemikiran mereka itu luar biasa. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum, adalah mengetahui hal yang sudah diketahui. Jadi ini kertas, ini bolpen, ini HP. Jadi apabila mengetahui bahwasanya ini HP, berarti itu ilmu. Kalau tidak mengetahui bahwasanya ini HP, ya namanya jahlun, bodoh, gak tahu. Ai idraku ma min syanihi ayyulam, mengetahui sesuatu yang sepantasnya diketahui, yang bisa diketahui. Ini kertas, ya, ini kitab. Mengetahui bahwasanya ini kitab, ya namanya itu ilmu namanya. Ala ma huwa bihi fil waqi', tapi disyaratkan harus sesuai dengan kenyataannya. Ini pada dasarnya, pada hakikatnya, pada kenyataannya ini kitab. Ini yang saya pegang ini pada hakikatnya bolpen. Jadi kalau saya mengetahui bahwasanya ini kitab, ini bolpen, berarti sesuai dengan kenyataan. Kalau sesuai dengan kenyataan, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, maka itu namanya ilmu. Seperti ini contohnya, ka'idrokil insan bi'annahu hayawanun natik. Seperti kita mengetahui bahwasanya manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Jadi hewan itu dibagi dua, ada hewan bisa berpikir, ada hewan yang tidak bisa berpikir. Hewan yang bisa berpikir itu manusia, hewan yang tidak bisa berpikir itu binatang, sapi, kambing, unta, dan semacamnya. Jadi kalau misalkan mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu namanya jahlun, bodoh. Misalkan apa ini? Ini mobil. Bukan mobil, ini kitab. Untuk kajian usul fikih, ya saya usahakan ini setiap malam ya, insya Allah. Selagi saya tidak capek, tidak ada program yang lain, insya Allah akan aktif sampai selesai, insya Allah. Selagi tidak ada kesibukan yang lain, ya biasanya saya sering sibuk ya, jadi kecapean kadang karena full. Jadi saya sempatkan, insya Allah. Ya kalau tidak sempat ya berarti, kalau nggak ada berarti nggak sempat atau ada halangan. Tsumma qala wal jahlu, bahkan beliau akan bahas nih, wal jahlu, bodoh. Sampai bodoh itu mereka memberikan definisi. Apa itu bodoh? Ya, kita diminta definisi apa itu bodoh, ya tidak tahu. Wal jahlu tasawwuru syai'i, yang dikatakan dengan bodoh, yang dimaksud dengan bodoh adalah, ada definisi lain di sini, tasawwuru syai', mengetahui sesuatu, ai idrakuhu, mengetahui sesuatu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai, Allah astagfirullahaladzim, tidak sesuai dengan kenyataannya. Mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini pada kenyataannya kitab, ini pada kenyataannya bolpen, tapi mengatakan ini mobil, ya, ini mobil, ini rumah katanya. Berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu namanya jahlun, bodoh. Kaidrakil falasifati annal alama, seperti ahli filsafat mengatakan, kitab ini kitab Syarah Mahalli al-Warqat, kitab al-Mahalli al-Warqat, seperti pengetahuan ahli filsafat bahwasanya alam. Jadi alam, kata ahli filsafat ini qadim. Wa huwa ma siwallah. Apa yang dimaksud alam? Wa huwa ma siwallahi ta'ala wa sifatihi. Jadi yang dimaksud alam adalah semua yang selain Allah dan sifat-sifatnya, namanya alam. Kita termasuk bagian dari alam. Ini alam, semua itu termasuk alam. Kata ahli filsafat, alam ini qadim. Apa artinya qadim?
Qadim artinya tidak pernah ada yang mendahuluinya. Kalau kita semua ini hadis. Alam ini menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, syair wal maturidiyah, alam hadis. Apa artinya hadis? Ada setelah tidak ada. Asalnya tidak ada lalu ada. Namanya alam. Asalnya tidak ada lalu ada. Alam. Hadis itu artinya, ya. Ada setelah tidak ada, itu namanya hadis. Nah, alam itu sendiri itu hadis apa qadim? Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, alam ini hadis. Kata ahli filsafat qadim. Nah, di sini dikatakan qadim. Apa qadim? Apa artinya qadim? Tidak pernah tidak ada sebelumnya. Jadi memang ada dari sebelum-sebelumnya. Wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil murakkab. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya jahlun atau bodoh seperti ini yang dimaksud dengan jahlun murakkab. Ya, jahlun murakkab. Jahil atau bodoh yang bertumpuk-tumpuk, ya. Ya, bodohnya bodoh. Masya Allah, syukron katsiran ya istighfar. Allah ibarik fi. Wa ja'alal basita adamal ilmi bisyai'. Jadi ada jahlun murakkab, ada jahlun basit. Jadi jahlun ya ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Ya, standar ya. Adamul ilmi bisyai'i, tidak mengetahui sesuatu. Jadi ini ada jahlun murakkab, ada jahlun basit. Apa jahlun murakkab? Jahlun murakkab mengetahui sesuatu tidak sesuai kenyataannya. Tapi kalau jahlun basit hanya sebatas tidak mengetahui. Seperti apa? Ka'adami ilmina bima tahtal aradhin. Seperti kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam tanah. Coba kalau ditanya ada apa di bawah, nggak tahu ada apa. Ya, jadi kita tidak tahu, jahlun basit namanya. Wa bima fi butunil bihar, dan juga yang ada di dalam lautan. Apa yang ada di lautan? Di dalam, nggak tahu. Allah. Wa ma dzakarahu al-musannifu la yusamma hadza jahla. Ya, sesuai dengan definisi dari musannif tadi, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli memberikan definisi, Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini memberikan definisi adam tasawwur syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai kenyataannya. Berarti kalau kita hanya tidak mengetahui apa yang ada di bawah sekarang, itu namanya bukan jahlun. Kenapa? Karena kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sesuai dengan definisi menurut Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, kalau hanya tidak mengetahui saja itu bukan jahlun. Tapi kalau mengetahui tidak sesuai kenyataannya, itu baru jahlun. Ini ya, ini yang pada hakikatnya kitab, tapi dia mengatakan ini rumah misalkan. Kitab Syarah Mahalli Al-Waraqat. Ini apa? Ini rumah. Ini namanya jahlun murakkab. Kenapa? Karena dia mengetahui tidak sesuai kenyataannya. Kenyataannya ini adalah kitab, bukan rumah. Kenapa kok dikatakan jahlun murakkab? Murakkab itu artinya bertumpuk, ya. Jadi ada jahlun di belakang jahlun. Di atas jahlun ada jahlun lagi. Wal ilmu daruriyuh. Kitab bab apa itu, fikih kah? Bukan, ini kitab usul fikih, Syarah Mahalli 'alal Waraqat lil Imam Al-Juwaini. Wal ilmu daruriyyu ma la yaqau an nadharin wastidlalin. Jadi ada ilmu itu dibahas oleh para ulama. Masya Allah, luar biasa ulama-ulama kita. Jadi kita harus mencontoh mereka, bagaimana mereka itu mikir.
ya. Hal-hal yang seperti ini masih dibahas, yang mungkin menurut kita itu sepele, tapi mereka itu sangat detail dalam hal ini. Wal ilmu daruriyu ma la yaqa'u an nadharin wastidlal. Jadi ada dua ilmu, ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari, ada ilmu daruri. Masya Allah, syukran ya Syekh istighfar. Kan ismuhu istighfar, fadzalik unadi istighfar. Wal ilmu daruri ma la yaqau an nadharin wastidlalin. Yang dimaksud dengan ilmu daruri adalah ilmu yang tidak berdasar dari nazar istidlal. Nazar ini memikirkan. Nazar itu artinya memikirkan. Wastidlalin cari dalil. Coba misalkan kalau kita nanya saudara, apa ini? Langsung begitu saya menanyakan langsung dijawab itu bolpen. Jadi ketika dia mengatakan bolpen, apakah dia mikir terlebih dahulu? Tidak. Apakah cari dalil terlebih dahulu? Tidak. Namanya pengetahuan yang seperti itu namanya pengetahuan doruri. Pengetahuan yang sifatnya doruri. Tidak butuh mikir dan juga tidak butuh untuk cari dalil, namanya ilmu doruri. Nah, di sini oleh Imam Jaluddin Al-Mahalli dikasih contoh nih ilmu doruri. Seperti apa? Ilmu doruri. Kal ilmil waqi', ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Izin minum terlebih dahulu. Ahlan wa sahlan yang baru gabung, ahlan wa sahlan. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. Seperti pengetahuan yang terjadi dengan menggunakan panca indera yang 5. Nah, panca indera yang 5 seperti apa? Allati hiyah, di mana itu panca indera yang 5 adalah sama. Pertama, sama pendengaran, basor, penglihatan, lamsun, ini memegang, wasyam indra pencium atau ciuman, wazauq perasaan, ya, mencicipi atau merasakan. Fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha. Ilmu atau pengetahuan yang dihasilkan dari pendengaran, penglihatan, ya, menyentuh, mencium, mencicipi, semua itu langsung diketahui. Begitu ihsas, begitu merasakan, langsung mengetahui. Min ghairi nadharin wastidlalin, tanpa harus mandang terlebih dahulu, tanpa harus memikirkan terlebih dahulu, tanpa harus cari dalil segala. Contoh nih, ada gula lalu dimakan, manis gak? Manis lah. Anda itu mengetahui bahwasanya gula ini manis, apakah harus mikir terlebih dahulu? Ini manis apa? Tidak butuh mikir. Berarti pengetahuan Anda akan manisnya gula namanya ilmu daruri. Tanpa juga harus cari dalil segala. Ini dalilnya apa nih? Kenapa gula? Ya, tidak usah. Jadi itulah ilmu yang pertama. Begitu ada suara langsung mendengar. Ya, begitu ada suara langsung mendengar. Jadi pengetahuan kita akan ada suara apa tidak, itu tidak butuh mikir, tidak butuh cari dalil segala. Jadi langsung diketahui secara daruri, secara darurah. Kebalikan dari ilmu daruri ada ilmu muktasab Allah, atau oleh ulama usul juga dikenal dengan ilmun nadhariyun. Jadi ada doruri atau ittirori istilah lainnya, atau ilmu, dan yang kedua, bagian kedua, ilmun muktasab. Ilmun muktasab atau nadhari, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Lubbul Usul. Fahuwal mauqufu 'alan nadhari wal istidlal. Yang dimaksud ilmu muktasab adalah
pengetahuan yang berdasar apa? Berdasar memikirkan dan berdasar cari dalil terlebih dahulu, bil ilmi. Kal ilmu ini mungkin bil ilm, kal ilmu nih yang punya cetak ini salah juga cetakan ini. Ini salah cetak nih, bukan bil ilmi kayaknya. Mungkin yang punya nuskhoh yang lain bisa dilihat terlebih dahulu. Ini kayaknya bukan menggunakan ba ini, tapi menggunakan kaf. Istidlal bil ilmi. Bil ilmi kan tidak nih. Kal ilmi nih. Jadi bisa dicek yang punya kitabnya, ini kayaknya bukan ba tapi kaf, ya. Ini bukan kesalahan dari musannif, ini kesalahan dari percetakan. Allah. Kal ilmi, ini kal ilmi ya. Jadi yang punya nuskhah seperti ini mungkin dirubah ya. Kal ilmi bi annal alama hadithun. Seperti mengetahui bahwasanya ilmu itu hadis. Alam ya, bukan ilmu. Alam itu hadis. Apa alam? Kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu hadis. Alam itu hadis. Fa innahu mauqufun 'ala an-nadhari fil alam. Karena mengetahui bahwasanya alam itu hadis, itu berdasar kita harus memikirkan terlebih dahulu akan keadaan alam, wa ma nusyahiduhu fihi minat taghayyur, ya. Wa ma nusyahiduhu fihi minat taghayyur. Ini tahunya alam itu baru dari mana tan? Ini yang dikatakan beliau wa ma nusyahiduhu minat taghayyur. Karena dalam alam itu ada perubahan. Ada perubahan. Tadinya siang, sekarang sudah malam. Berubah gak? Ya berubah. Kita bisa menyaksikan langsung gak? Bisa menyaksikan langsung. Berarti alam itu berubah. Tadinya siang, sekarang sudah malam. Jelas gak? Jelas. Wa man syahidu fi min taghayyur. Kita sudah jelas bisa menyaksikan langsung, kata beliau, dari adanya perubahan dalam alam. Berarti menandakan bahwasanya alam ini hadis. Hadis jelas. Kenapa? Karena yang ada perubahan itu hadis. Kata ulama mantik, al-alamu mutaghayyir. Al-alamu mutaghayyirun. Alam itu berubah. Apa dalilnya berubah? Dalilnya berubah apa? Kita jelas, kita lihat tadi siang, sekarang malam. Apa tadi pertanyaannya ya? Mengetahui perubahan alam, apakah dengan berpikir atau menyaksikan langsung tanpa berpikir? Ya, itu ilmu daruri. Kita menyaksikan perubahannya, apakah harus berpikir? Tidak. Tapi bukan itu yang menjadi contoh di sini. Bukan itu contohnya. Contohnya adalah ini dikelompokkan ntar. Alam itu hadis. Kita mengetahui bahwasanya alam ini hadis. Apakah itu ilmu doruri atau nadhori? Nadhori. Tapi jalannya itu menggunakan doruri. Nih contoh. Karena orang tidak langsung apa itu alam hadis atau qadim. Tidak bisa jawab kalau tidak mikir terlebih dahulu. Jadi harus mikir. Bagaimana cara mikirnya? Bisa menggunakan contoh atau penggunaan ilmu doruri. Ya. Apa dalilnya alam itu ada? Alam itu berubah. Ya, tadi siang, sekarang malah. Sudah jelas bahwasanya alam itu hadis. Belum sampai sudah. Ya, belum. Ditambah lagi dalilnya. Lalu kalau misalkan berubah, apakah itu hadis? Nah, ini jadi dalam dalilnya itu ada dua komponen. Ada dua muqaddimah istilah dalam ilmu mantik. Muqaddimah pertama, komponen yang pertama, kemudian muqaddimah yang kedua atau komponen yang kedua. Dalam muqaddimah yang pertama itu dikatakan al-alamu mutaghayyirun. Alam itu berubah-ubah. Ya. Karena saya bagian dari alam. Tadi saya tidur, sekarang saya tidak. Ya, tadi saya berjalan, sekarang duduk. Berarti berubah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan dipindahkan ke HP, ini memang kitabnya kitab PDF. Iya, muqaddimah premis katanya, iya.
Untuk yang muqaddimah kedua apa itu istilahnya? Tahu istilahnya? Istilah dalam ilmu mantik muqaddimah pertama, muqaddimah kedua. Muqaddimah yang kedua berarti alam itu alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyirin hadis. Semua yang berubah itu pasti hadis. Semua yang berubah itu hadis. PDF-nya di-download di Google ya terlebih dahulu. Download kitab PDF Syarah Mahalli 'alal Waraqat gitu. Wa ma nushahidu fi min at-taghayyur fayantaqilu min taghayyurihi ila huduthihi. Kita memahami bahwasanya alam itu berubah. Kalau alam itu berubah berarti alam itu hadis. Nah, seperti itu. Jadi untuk sampai pada pemikiran atau hasil atau natijahnya alam itu hadis butuh proses. Karena orang tidak langsung bisa menjawab alam itu hadis. Berubahnya alam itu daruri. Iya, kita ketahui secara daruri. Apakah kita memahami perubahan yang tadi ya asalnya tadi siang, sekarang sudah malam? Apakah kita mikir akan perubahan tersebut? Tidak butuh mikir, kita langsung paham. Jadi prosesnya ya, jadi prosesnya itu yang ilmu daruri. Tapi kalau pencarian dalil untuk mengetahui bahwasanya pengetahuan alam itu hadis, itu yang butuh mikir. Makanya kata ulama, at-tariq lil ilmi dhalil ilmi nadhari huwal ilmu daruri. Ini kaidahnya. Tariq atau jalan untuk tercapainya ilmu nadhari adalah menggunakan ilmu daruri. Kenapa? Karena dalam muqaddimah ini harus sifatnya bersifat yakin semuanya. Tidak boleh dzon.